Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Priwo. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan buat peyek rebon. Ini ada 50 gram rebon. Pertama dicuci dulu, cuci bersih. Setelah itu dibuang air bekas cucian ini, udang rebonnya. Kayak gini. Setelah itu kita akan rendam dengan air panas. Ini rendam sebentar aja, sekitar 1-2 menitan gitu, untuk menghilangkan kotoran dan bakteri kalau misalnya ada ya. Nah, ini udah sekitar 1-2 menitan gitu, lalu saya tiriskan lagi. Kayak gini. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini saya pakai bawang putih, kemiri, ketumbar, kemudian saya pakai sedikit lada dan juga kencur, sedikit kencur. Untuk adonannya ini saya pakai 350 gram tepung beras dan saya tambahkan 3 sendok makan tapioka, tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu kalian masukkan bumbu halusnya tadi. Kemudian ini saya tambahkan rebon, udang rebonnya. Kenapa kok dinamain rebon ya? Karena ini banyak dan gampang sekali ditemukan di daerah Cirebon. Jadi orang-orang bilang ini udang rebon, udang dari Cirebon gitu. Sesimpel itu namanya. Kemudian ini saya tambahkan 1 butir telur dan juga santan instan sekitar 50 ml dan air. Untuk airnya ini kita tambahkan bertahap. Total air yang dipakai ini sekitar 450 ml. Kayak gini ya, ditambahkan bertahap supaya gampang diaduk-aduk, diaduk rata. Untuk isiannya kalian boleh pakai rebon, boleh pakai udang rebon ya, boleh pakai juga kacang tanah, itu juga bisa. Kalau kacang tanah biasanya saya potong kecil-kecil gitu. Kacangnya dipotong kecil-kecil, nggak perlu digoreng ya, langsung aja dimasukkan. Nah, udah seperti ini. Kemudian supaya aromanya lebih segar, ini saya tambahkan 20 lembar daun jeruk. Yang bagian tengahnya, yang batang tengahnya itu udah disisihkan, udah dibuang. Kemudian tinggal ditambahkan. Nah, kalau buat peyek, buat gorengan itu kan kalian harus punya wajan khusus untuk buat gorengan gitu ya, supaya dia nggak lengket. Cuman kalau misalnya kalian nggak punya cara membuat wajan itu supaya nggak lengket, salah satu tips yang biasa saya pakai seperti ini. Biasanya saya siapkan minyak sedikit, kemudian saya ceplok telur, lalu telurnya saya orak-arik seperti ini. Orak-arik seperti ini, kemudian kalian orak-arik, lumurin ke semua permukaan wajannya. Biasanya dengan cara seperti ini itu membuat wajannya itu jadi nggak lengket. Kayak gini dijamin deh nggak bakal lengket gitu. Kemudian tinggal kita lap gini ya. Baru setelah ini tinggal digunakan atau dipakai. Sesimpel ini aja. Sebab kalau misalnya kalian membuat gorengan itu kan kadang kalau misalnya wajannya lengket, apalagi kayak misalnya buat tempe, peyek apalagi ya kayak gini, itu perlu banget wajan yang nggak lengket. Jadi bisa digunakan tips seperti itu supaya kalian nggak gagal nanti. Ini saya pakai apinya api sedang, ditunggu sampai minyaknya panas. Apinya api sedang aja. Cara ceknya kasih sedikit adonan gitu. Kalau dia udah ngapung berarti dia udah bisa dimasukkan. Ini kita kasih setengah centong gitu. Pastikan kalian lumurin adonannya itu ke pinggiran wajan. Ini tips supaya adonannya itu tidak menggumpal, sebab kalau menggumpal itu pastinya dia nggak bakal renyah, nggak bakal tipis, nggak bakal crispy gitu. Jadi kenapa kok kalau misalnya buat peyek atau bakwan yang
bakwan yang tipis gitu ya. Kalau misalnya kalian mau crispy itu harus dituang di pinggiran ini, di pinggiran wajannya, supaya dia nggak langsung ke bawah dan nggak gumpal. Jadi teksturnya bisa benar-benar tipis dan crunchy gitu. Kalian boleh lihat tadi ya, dia langsung bisa ke bawah, jadi benar-benar nggak lengket setelah kita kasih itu tadi, kasih telur tadi ya. Kemudian bagian tengahnya ini saya tekan-tekan gitu supaya dia gampang mateng. Lalu kalau udah kecoklatan tinggal diangkat. Jangan lupa untuk adonannya, setiap kali kalian mau masukin itu kalian aduk supaya nggak menggumpal. Ingat caranya seperti ini, kalian tuang di pinggiran ini, pinggiran wajannya. Dan jangan banyak-banyak juga, sebab kalau kebanyakan tuh nanti dia malah bakal susah mateng, susah garing gitu. Jadi pastikan apinya itu jangan api besar, sebab kalau api besar tuh nanti takutnya dia bakal cepet mateng dan gosong, alhasil gosongnya tuh matangnya itu nggak merata gitu ya. Dan nggak perlu dibalik-balik juga, jadi tinggal kalian tekan-tekan gini aja untuk bagian tengahnya tadi, yang pada waktu kita masukin kan bagian atasnya itu kan dia kecemplung minyak panasnya itu kan belakangan, jadi boleh kita tekan-tekan seperti ini. Kalau buat peyek itu benar-benar harus ekstra sabar. Biasanya kalau ibu saya tuh buat peyek taruh di bawah itunya kompornya, jadi posisinya tuh duduk gitu, duduk pakai dingklik gitu. Kalau berdiri, aduh ini adonan segini aja tuh mungkin makan waktu banyak ya. Kenapa kok peyek itu mahal? Karena memang pembuatannya atau metode cara buatnya itu memang butuh waktu banget dan menyita waktu banget, bisa seharian bahkan kalau misalnya dapat pesanan gitu. Jadi maklum kalau harganya tuh mahal gitu ya. Untuk tingkat kematangan, kalau misalnya kalian mau lebih coklat atau nggak mau terlalu coklat, itu kembali ke selera. Kita tes kriuk. Ya seperti ini, bisa terdengar dengan jelas ya kriuknya, renyahnya ini. Dan ini insya Allah bisa tahan lebih dari 1 bulan. Yang penting kalian packagingnya itu benar-benar yang yang rapat gitu tutupnya. Ya, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang belum pernah coba buat peyek. Ini perlu banget dicoba adonannya, jangan lupa takarannya jangan sampai keliru, dan juga tips dan trik dari saya tadi semoga bisa berguna juga buat kalian. Dan buat kalian baru juga gabung ke sini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.